Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lelaki pembelajar di channel YouTube Bapak Milenial, Idola Keluarga, Keluarga Idola. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana menjadi seorang Bapak Milenial. Setelah minggu yang lalu kita ngobrol tentang kebiasaan dari single ke menikah. Hari ini juga kita akan membahas, mengupas terkait poin yang kedua. Bagaimana menjadi Bapak Milenial itu adalah bagaimana pembagian atau pendistribusian tugas di rumah tangga. Nah, rumah tangga itu adalah rumah yang ada tangganya ya, bukan berarti rumahnya harus 2 tingkat. Nah, tapi rumah yang di rumah itu laki-laki atau suami itu sama-sama belajar naik tangga kehidupan yang lebih baik. Nah, gitu kira-kira. Nah, saya ingin menyampaikan studi literatur dari penelitian BPS. Ternyata ada sekitar 463.653 kasus perceraian terjadi di Indonesia tahun 2023. Ini artinya kalau di rata-rata per jam itu ada sekitar 53 pasangan yang bercerai dalam waktu 1 jam. Luar biasa. 53 pasangan, berarti dalam 1 menit sekitar 0, ya, berarti 1 menit yang lalu itu ada orang yang bercerai 1 atau 2 orang, kan gitu ya. Ini angka yang fantastis terjadi di negara Indonesia. Hal ini, kata penelitian, kata jurnal, dikatakan terjadi akibat kegagalan dalam proses pembagian tugas dalam rumah tangga. Nah, saudara sekalian, yang kedua, faktor terjadinya perceraian ini adalah faktor di mana seorang suami atau istri tidak menemukan kedamaian di rumah tangganya. Wih, luar biasa. Satu ketika Umar bin Khattab juga kedatangan orang yang ingin bercerai. Kemudian orang itu ditanya oleh Amirul Mukminin, kenapa engkau ingin bercerai? Karena saya tidak mendapati ketenangan jiwa ketika ketika ingin berumah tangga, ketika sedang ada di rumah. Maka kata Umar bin Khattab, lantas mau dikemanakan nama Allah yang kau pinjami dalam proses akad nikah. Ini luar biasa. Artinya, berarti niatan awal ketika seorang ingin menikah itu adalah niatan yang mencari ketenangan jiwa. Nah, ini. Jangan dulu berbicara tentang tujuan pernikahan itu untuk A, B, C, D. Tujuan nikah itu supaya A, B, C, D. Enggak. Mustahil seseorang bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa seseorang itu memiliki ketenangan jiwa. Maka dalam pernikahan itu ada ada penyempurnaan dari separuh agama. Seseorang yang belum menikah, dia baru setengah dari agamanya. Ketika dia sudah menikah, dia menjadi sempurna agamanya. Itu artinya ketika seorang sebelum menikah, dia memiliki tujuan pribadi. Dia memiliki tujuan individu. Ketika dia sudah menikah, maka tujuan individu itu melebur menjadi tujuan bersama. Nah, maka dalam hal ini, menjadi separuh agama itu, ketika seorang sudah menikah, dia tidak melulu memenuhi ambisi individu dirinya sendiri sebagai seorang laki, atau ambisi dirinya sendiri sebagai seorang istri. Tapi bagaimana ambisi itu adalah ambisi bersama-sama. Tujuan bersama-sama. Maka disinilah terjadi kadangkala proses peretakan rumah tangga itu akibat ketika seorang sudah menikah, dia membawa ambisinya sendiri, istri membawa ambisinya sendiri sehingga tidak ketemu. Maka dalam proses pernikahan itu terjadilah ambisi bersama, terjadilah tujuan bersama, bukan lagi tentang tujuan individu masing-masing. Dan tujuan ini hanya akan bisa dicapai dengan ketenangan jiwa, ketenangan berpikir. Nah, maka kata Umar bin Khattab, lantas dia berkata kepada orang itu, ketika engkau ingin memiliki ketenangan hidup, ketika engkau ingin memiliki ketenangan jiwa, jadikanlah landasan pernikahan awal ketika engkau bertemu dengan calon istri itu adalah engkau memiliki ketenangan jiwa ketika engkau melihatnya. Nah, kan gitu. Nah, kebanyakan dari kita ketika ingin menikah itu adalah tujuannya fantasi, bukan untuk menenangkan jiwa.
Seseorang yang tidak tenang jiwanya, dia tidak mungkin bisa mencapai tujuan hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berisyarat kepada kita semuanya para lelaki bahwa nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum, bahwa perempuan-perempuanmu itu, pasangan-pasanganmu itu adalah kebun. Maka datangilah kebun-kebun itu dimanapun engkau mau. Maka isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tentang pasangan kita itu ketika kita menemui dirinya, kita menemukan ketenangan jiwa, kita menemukan obat pereda stres, kita menemukan obat di mana segala ambisi individu itu menjadi reda. Nah, maka saudara sekalian, bagaimana seorang bisa menyelesaikan badai di luar sedangkan badainya di rumah sendiri? Maka dalam hal ini, perempuan itu disyaratkan sebagai pereda dari emosi seorang laki-laki, pereda amarahnya, membuat dia tenang. Maka itu disebut dengan kebun taman-taman yang indah. Seandainya perempuan atau pasangan Anda justru ketika Anda pulang, ketika kita bertemu, stres kita menjadi meningkat, stres kita menjadi menjadi lebih bertambah, itu bukan kebun namanya, tapi itu namanya leweng. Anda tahu leweng? Hutan. Datangilah hutan-hutan kalian, lalu tebanglah. Ayatnya bakal kayak gitu kan, kira-kira. Kalau membuat kita semua stres. Maka saudara sekalian, dalam hal ini wanita itu sebagai kebun, sebagai penenang dan pereda ketenangan jiwa. Ada sebuah kisah nih, jokesnya. Apa kisahnya? Ada seorang laki-laki yang ditanya sedang dipijit oleh oleh istrinya. Istrinya kemudian bertanya iseng-iseng, "Mas, kalau dulu sebelum menikah, siapa yang suka mijit Mas ketika Mas lelah, ketika Mas capek, ketika Mas stres?" Maka kata suaminya menjawab, "Sebelum saya menikah, saya jarang stres, saya jarang naik darah, saya jarang sakit pinggang. Setelah menikah, justru saya penyakitnya banyak," kan gitu. Itu artinya justru pertemuan itu tidak menghadirkan ketenangan jiwa. Atau bahkan ada kisah seperti ini, seseorang yang ketika istrinya masih ada, dia badannya segar, badannya kuat, tapi ketika bertemu dengan istrinya, jadi darah tinggi naik, kemudian stres meningkat, kemudian istrinya meninggal dunia, dia sembuh kembali. Kan jangan sampai seperti itu. Maka dalam konteks pernikahan, untuk meminimalisir angka perceraian ini, diantaranya adalah ada semacam pembagian kewenangan, ada semacam kebagian ambisi bahwa pertemuan pernikahan itu adalah bagaimana kita meredakan, bagaimana kita memiliki ketenangan jiwa ketika kita bertemu dengan pasangan kita masing-masing. Inilah syarat pertama. Karena orang yang ingin mencapai tujuan mustahil bisa berpikir jernih, mustahil bisa berpikir sehat manakala dia tidak memiliki ketenangan jiwa dan ketenangan pikiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.